Kali ini kita akan belajar biologi, bab sistem reproduksi pada manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang pertama adalah tentang alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria ini dimunculkan dalam soal ujian nasional. Totalnya ada satu soal tentang alat reproduksi pria. Dan yang tidak kalah penting, mungkin adik-adik akan bertanya, apa manfaat yang didapat dalam mempelajari alat reproduksi pria? Adik-adik, dengan adik-adik mempelajari alat reproduksi pria, maka adik-adik akan mengetahui struktur anatomi dan proses-proses fisiologis dan fungsional yang terjadi dalam alat reproduksi pria. Sehingga dengan adik-adik sudah mengetahui, maka adik-adik akan menjaga dan tercapai suatu kesehatan yang prima. Adik-adik, alat reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian. Alat reproduksi pria bagian eksternal atau bagian luar terdiri dari skrotum dan penis, dan alat reproduksi pria bagian internal atau bagian dalam terdiri dari gonad, yaitu testis, kelenjar-kelenjar aksesoris, dan tubulus atau saluran. Adik-adik, alat reproduksi pria bagian luar atau eksternal terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada glans penis atau biasa disebut dengan penis, dan yang kedua ada skrotum. Penis ini merupakan jaringan erektil yang kaya akan korpus cavernosa, dan penis ini terlibat dalam proses kopulasi, yaitu proses penghantaran sel spermatozoa ke dalam tubuh wanita, di mana proses fertilisasi pada manusia berlangsung secara internal. Adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa glans penis ini juga membungkus saluran uretra. Saluran uretra ini kan saluran muara terakhir dalam proses reproduksi. Skrotum. Skrotum merupakan kantung yang terdiri atas lipatan dinding tubuh, dan fungsi dari skrotum ini adalah untuk mempertahankan suhu testis agar suhu testis tetap di bawah suhu tubuh normal, berkisar sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal. Nah, adik-adik, dengan skrotum inilah maka suhu untuk peristiwa spermatogenesis tetap terjaga. Adik-adik, untuk alat reproduksi pria bagian dalam atau internal terdiri atas 3 kelompok. Yang pertama ada gonad atau testis, kemudian ada kelenjar aksesoris, dan kemudian ada saluran reproduksi atau tubulus. Baik, kita bahas yang pertama, gonad atau testis. Jumlah testis pada pria adalah 2 buah atau sepasang, dan testis tepat berada di dalam kantung skrotum. Pada testis inilah adik-adik tempat diproduksi atau dihasilkannya spermatozoa dan hormon testosteron. Jadi kalau untuk gampang mengingatnya, testis itu adalah pabriknya sperma. Setelah sperma diproduksi di testis, maka sperma akan dimatangkan di bagian alat reproduksi pria internal berikutnya, yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran yang bergulung-gulung yang panjang yang berfungsi untuk pematangan sperma dan juga penyimpanan sperma untuk sementara waktu. Setelah sperma diproduksi dan dimatangkan, sperma akan keluar melalui saluran sperma atau yang dikenal dengan istilah vas deferens. Saluran sperma ini menghubungkan antara epididymis menuju ke kelenjar aksesoris. Nah, adik-adik mungkin pernah dengar, selain pada wanita juga terdapat kontrasepsi atau KB pada pria. Nah, salah satu kontrasepsi pada pria yang dikenal dengan istilah vasektomi itu adalah pengikatan atau pemotongan bagian vas deferens ini. Baik,
Alat reproduksi pria internal yang berikutnya adalah kelenjar aksesoris. Adik-adik, kelenjar aksesoris ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama ada vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar bulbouretra. Nah, perlu adik-adik ketahui nih, kelenjar aksesoris ini fungsinya adalah untuk mensekresi cairan semen atau cairan sperma. Yang pertama, kelenjar aksesorisnya adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini nanti akan menghasilkan cairan semen yang jumlahnya hampir mencapai 60% dari total cairan semen yang diproduksi pada sistem reproduksi pria. Di mana vesicula seminalis ini akan menghasilkan cairan semen yang fisiknya kental, berwarna kekuningan, dan bersifat basah. Pada cairan semen ini kaya akan fruktosa, enzim penggumpal, senyawa asam askorbat, dan juga prostaglandin. Nah, adik-adik, untuk kelenjar aksesoris yang kedua itu adalah prostat. Prostat di sini adalah kelenjar aksesoris yang akan menghasilkan cairan semen yang lebih encer dibandingkan yang diproduksi oleh vesicula seminalis tadi. Pada prostat ini dihasilkan juga enzim-enzim anti gumpal dan juga senyawa sitrat yang berfungsi sebagai nutrisi untuk sperma. Adik-adik, kelenjar aksesoris yang ketiga adalah kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cowper, di mana pada kelenjar ini dihasilkan cairan semen yang warnanya jernih, dan cairan semen yang dihasilkan dari kelenjar Cowper atau bulbouretra ini berfungsi untuk menetralisasi saluran uretra yang sebelumnya sempat dilewati atau ada urin yang melewati uretra. Nah, adik-adik, untuk alat reproduksi pria internal yang terakhir adalah saluran uretra. Saluran terakhir atau muara terakhir tempat keluarnya saluran untuk reproduksi dan juga sekaligus untuk ekskresi. Adik-adik, setelah kita sama-sama belajar tentang alat reproduksi pria bagian eksternal dan internal, berikut adalah gambar penampang melintang dan tampak depan alat reproduksi pria. Kita sama-sama simak. Pada gambar penampang melintang dan tampak depan ini, tampak ada gambar skrotum dan glans penis yang mewakili alat reproduksi pria bagian eksternal, sedangkan alat reproduksi pria bagian internal di sini diwakili ada gambar testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan kelenjar aksesoris berupa vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Adik-adik, seperti yang kita bahas dari awal bahwa alat reproduksi pria, materi ini juga dimunculkan dalam soal ujian nasional. Nah, berikut ada soal tentang alat reproduksi pria pada soal ujian nasional 2016. Soalnya berikut ini. Perhatikan gambar alat reproduksi pria pada gambar di bawah ini, dan pertanyaannya, hubungan yang tepat antara organ dan fungsi organ X adalah. Dari soal ini, artinya adik-adik dituntut untuk mengetahui struktur organ beserta fungsinya. Nah, kalau kita sama-sama jawab nih, jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah C, karena organ yang ditunjuk gambar X adalah vas deferens dan yang berfungsi untuk atau sebagai saluran sperma dari testis menuju ke kantung sperma. Sekarang kita akan masuk ke dalam video pembelajaran biologi untuk alat reproduksi pada wanita. Untuk paket yang reproduksi pada wanita ini, ada nanti bisa lihat soalnya di ujian nasional dalam bentuk gambar. Satu soal sih, tapi kalau kayak gini lewat sayang ya. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tahu alatnya kayak apa, fungsinya kayak apa, untuk yang satu ini perlu dijaga bagus-bagus. Soalnya ini akan berguna untuk kelangsungan hidup spesies manusia berikutnya.
Oke, nah Adede untuk alat reproduksi wanita nanti kita akan sama-sama bahas itu ada dua ya, bagian luar atau eksternal dan bagian internal dalam ya. Nah untuk bagian luar yang eksternal kita akan kenalan dulu ada sebuah nama bernama vulva. Nah ternyata vulva ini adalah muara dari dua saluran. Jadi ada di situ keluar dari saluran urin juga termasuk vagina ya. Nah, vagina sendiri nanti akan dilindungi oleh labia atau bahasa Indonesianya bibir ya. Nanti ada yang disebut dengan labia minora dan labia mayora. Nah, di ujung depan vulva inilah terdapat istilah klitoris. Di sini si klitoris ini banyak sekali saraf-sarafnya ya, jadi sangat sensitif untuk yang perempuan. Dan adik-adik sekalian, saya titip pesan buat kamu semua, sekali lagi topik ini bukan topik porno aksi, pornografi, ini adalah topik biologi nyelamatin ujian nasional, oke? Nah, oke adik-adik, nah sekarang kita akan lihat bagian yang paling sering keluar di ujian nasional yang tadi kakak sebutkan di awal, pakai gambar ya. Alat reproduksi internal pada wanita, kita mulai dari sepasang ovarium. Nah, sepasang ovarium kiri dan kanan ini bentuknya oval ya, panjangnya 3 sampai 4 cm. Tapi isinya banyak banget ya. Ada 400.000 folikel atau bahasa keren dari kantung itu ya. Dan yang amazingnya adalah sudah terbentuk sebelum wanita itu lahir ya. Dan kalau nanti ditanya di ujian nasional adik-adik sering tanya fungsi dari ovarium. Yang pertama adalah menghasilkan ovum atau sel telur. Dan nanti di video belakang kita akan bahas gimana sih tata cara bikin ovum ya. Pakai pembelahan sel namanya oogenesis ya. Terus yang terkenal dari ovarium adalah fungsinya menghasilkan hormon yang mungkin ada sering dengar juga ya, namanya estrogen dan progesteron. Oke. Bagian internal yang nanti harus kalian kuasai sebagai skill untuk nyelamatin ujian nasional adalah saluran telurnya atau disebut dengan tuba falopi. Nah, bagian ini panjangnya sekitar 10 cm dan bagian pangkalnya tuh bentuknya kayak corong ya gitu, oke. Namanya infundibulum. Nah, tapi ujungnya infundibulum itu ada yang kayak jumbai-jumbai gitu ya. Nah, nama spesifiknya disebut dengan fimbria ya. Dan fungsi si fimbria ini adalah untuk menangkap ovum saat terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur ya. Dan kalau nanti ditanya spesifikasi tuba falopi fungsinya buat apa sih? Nah, ini ya sering keluar di ujian nasional ya. Fungsinya adalah tempat terjadinya fertilisasi. Kita tahu bersama istilah itu adalah mengacu pada proses bertemunya sel telur dengan sel spermatozoa. Setelah terjadinya fertilisasi, tadi sel telur sudah dibuahi oleh sel spermatozoa, maka nanti akan menjadi zigot. Dan zigot nanti akan berkembang jadi embrio ya, kemudian jadi janin itu pada rahim. Nah, ini ya bagian rahim ya. Bahasa kerennya disebut dengan uterus. Dindingnya tebal adik-adik, berotot gitu ya. Nah, kalau yang lapisan dalamnya yang berotot ini namanya endometrium ya. Banyak banget pembuluh darahnya dan nanti bagian rahim di ujungnya menyempit. Itulah yang disebut dengan serviks. Nah, serviks ini adik-adik perlu dijaga kesehatannya karena ini terkenal sering kena kanker ya kalau pada perempuan gitu. Tapi kalau misalnya spesifikasi UN suka nanyanya uterus fungsinya buat apa ya? Oke, jawablah dengan tempat berkembangnya embrio. Kemudian bagian reproduksi internal wanita yang lainnya adalah vagina dan ini berfungsi sebagai tempat kopulasi ya. Ini adalah proses penyaluran spermatozoa ke organ reproduksi wanita ya. Dan fungsi lainnya adalah ada dua pilihannya. Kalau wanita ini tidak aktif secara seksual, ini merupakan saluran keluarnya
darah saat menstruasi. Tapi kalau wanita ini aktif secara seksual, kemudian hamil gitu ya. Nah, inilah saluran yang menjadi tempat saat bayi lahir. Seperti tadi saya bilang di awal, ini keluar di ujian nasional loh. Bener Adek, ini masih anget. 2017 soalnya pakai gambar seperti ini. Oke, kita sama-sama lihat ya. Bagian X. Oke. Katanya berfungsi buat apa sih? Apakah A, B, C, atau D ya? Oke. Nah, sekarang Adek kita lihat dulu. Organ X itu apa sih? Betul banget. Organ X adalah tuba falopi atau saluran telur. Barusan kita juga belajar ya. Itu fungsinya buat apa sih? Itu adalah tempat fertilisasi, tempat sel telur dibuahi oleh spermatozoa. It means jawabannya adalah betul banget. Jawabannya C ya. Sukses buat ujian nasional kamu. Oke, sebelum videonya berakhir, kakak akan kasih kamu beberapa istilah yang harus kamu kuasai supaya skill mendapatkan nilai bagus di ujian sekolah sampai ujian nasional aman ya. Yang pertama adalah tentang tadi saya sebutin oogenesis ya. Apa itu oogenesis? Itu adalah proses pembentukan ovum atau sel telur di ovarium. Spesifikasinya di video berikutnya ya. Kemudian ada istilah ovulasi. Pelepasan telur ya, dalam hal ini sih oosit sekunder dari folikel matang di ovarium. Kemudian yang ketiga ada yang namanya fertilisasi. Proses pembuahan ovum oleh spermatozoa di tuba falopi ya, kayak soal UN 2017 tadi. Kemudian nah ini ada yang namanya implantasi atau mungkin ada juga ya yang nyebutnya nidasi gitu. Nah ini adalah istilah untuk tertanamnya embrio pada dinding endometrium rahim ya dalam uterus itu tadi. Dan yang terakhir ini walaupun itu sih urusan perempuan ya, tapi yang cowok juga perlu tahu ya. Ada istilah namanya menstruasi atau haid. Ini sebetulnya adalah peristiwa meluruhnya endometrium uterus ya. Oke, jadi yang tadi dibilangin ototnya tebel, banyak pembuluh darahnya ya. Saat wanita ini tidak aktif secara seksual, tidak ada proses fertilisasi gitu, maka luruh itu dinding rahimnya. Itulah perdarahan yang terjadi secara periodik karena sel telur tidak dibuahi tadi.